Setelah Kesha pergi, Saskia pun menghampirinya, di mana dia langsung kena marah oleh si Nopan karena dia mengungkapkan perasaannya di depan publik. Mengenai hal itu tadi cuma omong kosong, di mana dia tidak ingin mempermalukan si Saskia ini karena sudah menerima cintanya. Nopan juga menegaskan bahwa dia sudah menganggap Saskia ini sebagai adiknya, bukan sebagai pacarnya. Di sisi lain, di siang hari Nopan yang sudah beres dengan pekerjaannya, dia pun berziarah ke makam temannya yaitu Delia, di mana dia selalu mengingat temannya tersebut. Kemudian Nopan pun mengutarakan perasaannya bahwa dia bertemu lagi dengan si Rapi dan selalu saja bertengkar. Lalu mantan pelatih Nopan pun datang untuk berziarah, di mana dia adalah ayah dari Delia sekaligus pelatih renang di masa lalu. Nopan yang tidak ingin mengingat masa lalu, dia pun pamit dan langsung pergi dari tempat itu. Sementara itu, Kesha yang sudah sampai, dia pun diberitahu bahwa Kesha jangan terlalu dekat dengan si Nopan, bahwa dia orangnya pembawa sial, dan si Rapi pun langsung pergi. Ibu Mei yang melihat Kesha pulang bersama Rapi, dia pun dimarahi agar terus fokus sama mimpinya. Kemudian ayah Andre pun pulang, di mana dia langsung menerai di antara mereka berdua dan berpihak ke anaknya tersebut. Sementara itu, Nopan yang sedang asik berenang, dia pun dihampiri oleh si Rapi dan langsung mengejeknya, di mana dia tidak bakal jadi atlet renang lagi karena masa lalunya. Dia juga menegaskan kalau Nopan harus jauhin Kesha. Mendengar hal itu, Nopan pun sedikit kesal namun langsung pergi dari tempat itu. Kemudian pagi pun tiba, di mana ayah Andre ini ingin mengantarkan anaknya ke sekolah. Kesha yang masih ngambek, dia pun langsung pergi tanpa pamit ke ibunya. Di jalan ayah Andre pun menawarkan agar Kesha curhat dengan masalahnya itu agar tidak dipendam lagi. Karena masalah itu tentang pacaran, ayah Andre pun mengingatkan bahwa urusan pacaran mah gampang, kalau udah lulus sekolah baru bisa. Tapi sebelum itu Kesha harus mengenalkan cowok tersebut. Dengan pembahasan mereka berdua, kini waktu jam sekolah pun hampir ditutup. Kesha yang sudah turun dari mobil, dia pun segera masuk ke sekolah. Akan tetapi gerbang tersebut pun ditutup. Kemudian Kesha pun terkaget-kaget karena dirinya mendengar suara guru di belakangnya. Setelah menoleh ke belakang, ternyata itu suara si Nopan yang membuat si Kesha sedikit marah. Kesha yang baru pertama kali telat, dia pun langsung dibantu oleh si Nopan, di mana dia disuruh naik ke punggungnya agar bisa melewati gerbang tersebut. Akan tetapi guru pun datang yang membuat mereka berdua terkejut dan disuruh masuk. Setelah masuk, mereka berdua pun langsung dijemur di lapangan sekolah. Kecoa, Tikus, curut, kutu. anak kutu, bapak kutu. Sementara itu, di rumah Ibu Mei kedatangan anaknya yang bernama Rita, di mana dia ini adalah kakak dari Kesha. Kemudian ayah Andre pun mengabarinya, di mana besok itu ada pengajian di rumah kakaknya tersebut. Di sisi lain, di sekolah, Kesha yang sedang berjalan, dia pun ditabrak oleh si Saskia yang menumpahkan minuman ke bajunya Kesha. Yang dimana si Saskia ini malah menuduh si Kesha yang bersalah. Kesha yang tidak terima, dia pun langsung menanyakan apa masalahnya dan apakah ini masalah tentang si Novan. Saskia pun seketika terdiam setelah melihat Kesha semarah ini, dan Saskia juga memberitahu bahwa dia ditolak oleh si Novan dan langsung pergi. Nggak pacaran sama Kak Novan. Saskia ditolak. Singkat cerita, Kesha dan Repa pun tiba di tempatnya Dani. Dani yang sudah peka terhadap Kesha, dia pun memberitahu bahwa Novan izin untuk hari ini karena dia mau latihan fisik. Melihat hal itu, Dani juga merasa senang. Akan tetapi di sesi latihannya itu dia tidak ada yang ngebimbing. Kemudian Dani pun menawarkannya agar Kesha menjadi pelatihnya si Novan.
Kesha yang malu-malu dia pun langsung menolaknya dan beralih ke masalah kontennya. Akan tetapi menurut Repa konten tersebut harus ada konsep baru, bukan itu-itu aja. Di sini Dani pun menyarankan ide agar Kesha bikin konten di area puncak sekaligus refreshing. Mendengar hal itu, Kesha pun mengingat bahwa ibunya tidak mungkin mengizinkannya. Akan tetapi dia mengingat ayahnya yang pasti bisa membantunya. Ayahnya yang sudah datang, Kesha pun langsung mengatakan bahwa dia akan pergi ke puncak. Mendengar hal itu, ayah Andre pun langsung menyetujuinya. Mengenai ibunya, ayah Andre ini pasti akan membantunya dengan beralasan kalau Kesha ada seminar dengan Pak Dodi. Mendengar ayahnya tersebut membuat si Kesha sangat begitu senang. Singkat cerita, mereka berlima pun tiba di tempat yang dituju, yaitu di puncak, dan langsung membereskan perlengkapannya ke penginapan tersebut. Di sisi lain, Rapi pun menghampiri rumahnya Kesha, yang dimana dia ingin menanyakan tentang si Kesha yang dikabari tak kunjung dibalas. Kemudian, ibunya pun mengatakan bahwa Kesha lagi ada di seminar di sekolahnya, tepatnya di puncak. Mendengar hal itu, Rapi pun langsung menjawabnya bahwa di sekolahnya Kesha tidak ada acara seminar apapun. Hal itu membuat Ibu Mei mengetahui hal sesuatu dengan tingkah laku suaminya tersebut dan langsung menyuruh pulang si Raffi. Kemana? Camping. Ayah, malam ini tidur di sofa. Kembali ke sisi Novan, mereka berlima pun sedang berjalan untuk menuju ke tempat sesuatu. Tiba di jembatan, mereka berlima pun langsung berfoto dan kemudian dilanjut lagi. Di sini Novan dan Kesha sudah saling bercanda satu sama lain, yang membuat si Kesha merasa nyaman dengan tingkah si Novan. Kemudian mereka pun tiba di tempat yang dituju. Di sini Kesha yang merasa penasaran, dia pun menanyakan tentang hubungan Novan dan Saskia. Kemudian Novan pun menjawabnya bahwa dia memang tidak jadian dengan si Saskia. Gue jadian salah. 2. Gue ngajarin juga salah. Maunya gimana sih, gue bingung sumpah. Selalu deh, jelas banget. Lu yang gak jelas tiba-tiba ngomong kaget orang gue. Enak aja. Di malam hari, Kesha yang sedang bersama Repa, dia pun dihampiri oleh si Novan dan langsung mendukungnya atas inisiatif Kesha yang ingin membuat produk make upnya sendiri. Kemudian Rapi pun meneleponnya dan langsung mengungkapkan perasaannya secara tiba-tiba, yang membuat si Kesha sangat terkejut. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mengikuti perlombaan renang. Kalau dia menang, Kesha harus ngedate dengannya. Hal itu membuat Kesha sangat bingung dan langsung mengiyakannya. Boleh. Scene berpindah di penginapan. Dani pun menghampiri Saskia, lalu mengingatkan untuk tidak lupa dengan minum obatnya, dan Dani pun langsung pergi. Kemudian Saskia pun langsung meminum obat tersebut. Di sisi lain, Ibu Mei pun tiba di rumah tantenya Kesha, yang dimana keluarga ayahnya terutama tantenya itu selalu merendahkan ibunya Kesha lewat Katika. Hal itu membuat Ibu Mei terdiam seketika. Kemudian Novan yang merasa cemburu, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan langsung mengalihkan membicarakan, yang dimana dia langsung mengajarkan gitar ke Kesha dengan sangat romantis. Ini. Ini ketemu. Oh. Iya. Ini. Sakit gak? Jujur sakit banget sih tuh, ya ampun. Di sisi lain, ibunya Kesha pun tiba di rumah. Di sini dia terlihat bengong dengan perkataan tantenya Kesha tersebut. Tika yang tidak ingin melihat ibunya sedih, dia pun menghiburnya dan berkata bahwa dia sangat sayang sekali sama ibunya Kesha. Dan Tika juga sudah menganggap Ibu Mei itu sebagai ibu kandungnya. Mendengar hal itu membuat Ibu Mei merasa beruntung karena sudah punya ayah Andre dan kamu. Akan tetapi dia juga tidak ingin direndahkan dengan cara seperti itu. Nah guys, di sini saya jelaskan. Jadi si Tika ini bukan anak kandung dari Ibu Mei. Begitu juga dengan Kesha, dia bukan anak kandung dari ayah Andre. Nah, jadi Tika dan Kesha ini saudara tiri. Di masa lalu ayah Andre dan Ibu Mei itu menikah di saat Ibu Mei sedang mengandung si Kesha.
Nah, ayah kandungnya Kesha ini adalah seorang seniman sekaligus pecandu narkoboy. Hari esok pun tiba, di mana mereka semua bersiap-siap untuk segera pulang. Kemudian Kesha yang ingin duduk di kursi depan, lalu Saskia pun merebutnya, di mana dia ingin duduk di depan beralasan dia suka pusing kalau duduk di belakang. Kesha yang sudah tahu dengan sikapnya Saskia, dia pun cuma bisa menghelaikan napasnya saja. Melihat Kesha sedikit marah, Nopan pun langsung peka dengan sikapnya Kesha dan dia pun langsung menyuruh Dani untuk menyetir mobilnya. Di tengah jalan, Saskia pun merasa cemburu dengan sikapnya Nopan ke Kesha, di mana Nopan terlihat sangat perhatian kepadanya, sedangkan dia hanya duduk terdiam saja. Singkat cerita, Kesha pun tiba di rumahnya dan langsung rebahan, tepatnya sama seperti saya. Rapi yang mengabari lewat pesan, dia pun langsung mengabaikannya. Ibunya yang datang, Kesha pun langsung dimarahi karena Kesha baru pulang malah melihat make up-nya, dan langsung berkata, Kesha itu harus jadi dokter, jadi jangan bermalas-malasan lagi. Mendengar hal itu membuat Kesha sedikit membantah, karena dia tidak ingin jadi dokter. Menjadi dokter itu impian ibu, bukan dirinya. Kamu itu udah dianugerahi otak yang cemerlang. Di sisi lain, Kesha dan Tika pun tiba di sebuah kafe. Di sini Tika pun langsung menjelaskan bahwa kemarin itu ibunya direndahin oleh keluarga ayahnya, terutama tantenya, yang dimana tantenya itu ngebahas ayah kandungnya Kesha. Mendengar hal itu membuat Kesha sedikit terdiam. Walaupun dirinya suka ngebantah, tapi dia tidak ingin ibunya direndahin seperti itu. Kemudian Tika pun menyarankan, walaupun Kesha tidak ingin menjadi dokter, setidaknya dia harus nyenengin mamanya tersebut. Menjual produk make up sambil menjadi profesi dokter itu juga bisa tercapai. Akan tetapi hal itu membuat Kesha merasa bingung dan sedikit bersedih. Aku yakin kalau aku juga pasti bisa sukses, Mbak. Kemudian Kesha yang merasa bingung dan sedih serta campur aduk dengan masalahnya itu, dia pun menghampiri kafenya Dani. Lalu Rapi pun datang dan ingin mencoba agar bisa menenangkan keadaan Kesha. Akan tetapi Kesha yang tidak ingin diganggu oleh siapapun, dia pun meminta agar Rapi segera pergi dari tempat ini dengan secara baik-baik. Kemudian Nopan pun tiba di kafenya Dani dan langsung menghampirinya. Kesha yang memang sedang menunggu seseorang yaitu Novan, dia pun merasa senang dan langsung memeluknya. Setelah itu Kesha pun langsung bercerita bahwa nyokapnya itu tidak mengerti sama sekali dengan impiannya. Dan bokap yang sekarang alias ayah Andre itu bukan ayah kandungnya. Dan bokap kandung Kesha yang asli yaitu seniman pengangguran dan pecandu narkoboy. Dan apapun yang terjadi, dia bakal terus ada di samping Kesha, jawab Novan. Yang membuat Kesha sedikit tersenyum dan sedikit terheran-heran kepadanya. Hal itu membuat Kesha merasa aneh dan tiba-tiba senyum-senyum terus. Biasanya Novan itu selalu nyebelin. Kemudian Novan yang memang sudah ada benih-benih cinta, dia pun langsung mengungkapkan perasaannya ke Kesha, yang membuat Kesha sangat terkejut. Gue suka sama lu. Lo nembak gue barusan? Iya. Kok kayak gitu sih cara nembaknya? Gak ada romantis-romantisnya deh. Di sisi lain, rencana yang dibuat Saskia dan Rapi ternyata itu gagal. Rencana tersebut yaitu ingin membuat Nopan merasa cemburu. Akan tetapi keadaan tersebut membuat Nopan bisa menenangkan hatinya Kesha. Nah, di sini kita tahu bahwa Rapi benci ke Nopan bukan karena cewek, melainkan Nopan itu punya segalanya. Dia juga dulu pernah suka ke satu cewek yang sama seperti sekarang. Namun cewek tersebut sudah meninggoy. Cewek tersebut yaitu Delia. Saskia juga tidak akan menyerah begitu saja. Namun kalau dia menyerah berarti dia sudah gak ada lagi alias meninggoy. Nah, ternyata Saskia ini mengalami penyakit yang serius sedari kecil. Mengidap penyakit leukemia. Sementara itu,
Novan yang sudah menghibur Kesya dia pun pamit ke Dani, di mana dia dan Kesya akan pulang bersama. Namun setelah melihat obat Saskia begitu banyak, Novan pun sangat terkejut. Dani yang tidak ingin Novan dan Kesya tahu tentang penyakitnya, dia pun beralasan bahwa obat ini hanya obat biasa. Kesya dan Novan pun langsung pergi. Setiba pulang, Kesya pun ingin turun di sini karena dia tidak ingin ibunya tahu kalau tiap malam dianterin cowok berbeda-beda. Mendengar hal itu membuat si Novan merasa heran dan langsung menyebut nama Raffi. Bukannya marah, Novan pun malah mendekati ke mukanya Kesya yang membuat Kesya itu merasa deg-degan, di mana Kesya mengira Novan ini akan menciumnya. Akan tetapi prasangkanya itu salah, yang membuat dia merasa malu sendiri. Kisnya nanti aja kalau udah jadian. Hari esok pun tiba, tepatnya di kantin. Di sini, Feby dan Enda Geng merasa kesal karena foto pertama di Instagramnya Novan itu fotonya Kesya. Kemudian Kesya pun tiba dan diganggu langsung oleh Feby, di mana Feby mengatakan bahwa Kesya itu selalu ngebuntutin si Novan. Lalu Saskia yang ingin membela Feby juga, dia pun mengatakan mungkin saja akun Novan itu akun buatan Kak Kesya, di mana dia ingin meningkatkan followersnya. Hal itu langsung dibantah oleh Novan, yang membuat mereka semua terdiam dengan perkataannya. Kemudian mereka berempat pun ingin merencanakan sesuatu yang jahat ke Kesya. Nah, rencana ini otak dari Saskia. Bel pulang pun berbunyi, kemudian dia pun langsung ditelepon oleh si Raffi, yang dimana si Raffi ini akan mengikuti perlombaan renang tingkat biasa dan langsung menagih janjinya kalau dia juara pertama Kesya harus ngedate dengannya. Ucapan itu langsung dibarengi dengan kepanikan si Repa, di mana ban mobilnya itu bocor semua. Hal itu membuat Kesya langsung tahu pelakunya siapa. Di sisi lain, di pendaftaran perlombaan renang terlihat di sini Novan ikut lomba tersebut. Kemudian Raffi pun ikut mendaftar dan langsung mengejeknya kalau Novan pastinya akan kalah telak di perlombaan nanti. Dan gue bakalan bikin lo kalah telak. Kembali ke sekolah, terlihat Feby dan kawan-kawan langsung dihampiri oleh Kesya dan Repa. Di sini Repa langsung menuduhnya, akan tetapi Feby terus beralasan bahwa dia bukan pelakunya. Hal itu membuat Repa sangat kesal dan dia pun langsung memanggil seorang preman yang membuat Feby mengakui kesalahannya. Nah, jadi si Feby ini bocorin ban mobil si Kesya gara-gara hasutan dari si Saskia. Hal itu membuat si Kesya benar-benar merasa bingung karena bisa-bisanya dia ngehasut Feby dan kawan-kawannya. Tadi lo denger kan? Saskia tuh masih manas-manasin orang lain loh buat gak suka sama gue. Singkat cerita, Repa dan Dani pun dihampiri oleh Kesya, di mana mereka berdua ingin Kesya ke sini. Dani juga sudah membicarakan brand make upnya Kesya, di mana dia juga ingin invest ke produknya Kesya. Nah, hal itu membuat Kesya merasa bingung karena produknya ini baru konsepnya saja. Kemudian Novan yang baru datang, dia pun langsung mendukungnya dan dia juga bakalan invest ke produk Kesya. Yang ketiga setelah Dani dan Repa. Kepercayaan mereka bertiga membuat Kesya sedikit senang campur aduk dan Repa menyarankan agar Kesya meminta bantuan ke ayahnya supaya impiannya bisa tercapai. Dilanjut, Novan pun memamerkan kartu peserta perlombaan yang membuat mereka semua terlihat senang, terutama Kesya. Di sini, Kesya pun langsung menerima bantuan dari mereka yang membuat mereka semua sangat senang. Dengan kesenangan mereka di sini ada yang tidak senang, yaitu Saskia, di mana dia melihat Novan dan Kesya sedang berpegangan tangan. Singkat cerita, malam pun tiba dan Kesya pun pulang. Akan tetapi kepulangannya itu langsung disambut oleh Raffi yang sedang menunggunya. Kemudian percakapan mereka berdua, Raffi pun langsung ingin membantu Kesya, di mana dia juga akan invest dana ke produknya Kesya. Ucapan barusan itu membuat Kesya merasa bingung karena dia tidak ingin menyakiti hatinya Novan. Mungkin di keesokan hari Novan bisa tahu kalau Raffi invest dana.
tanpa sepengetahuan dia. Mungkin saja di situ dia akan sakit hati. Dan dana invest Rapi pun digantung oleh Kesha, di mana dia akan berpikir-pikir dulu dengan bantuannya, dan Rapi pun langsung pergi. Di esok hari, Nopan yang sedang berada di area kolam renang, dia pun dilatih oleh Kesha, di mana Kesha melatih Nopan sambil bekerja atas produknya. Singkat cerita, Kesha dan Repa pun menemui para kliennya yang ingin memakai produknya. Orang tersebut menyukai produknya Kesha dan tinggal menunggu kabar email dari klien tersebut. Di malam hari, Kesha pun langsung tutup poin bahwa Rapi juga akan invest ke produknya. Hal itu membuat Nopan sedikit terdiam dan langsung berkata bahwa dia memang takut dengan hal itu. Iya, gue takut. Cukup lihat gue nanti di lomba. Singkat cerita, hari esok pun tiba, di mana Novan dan Rapi akan mengikuti perlombaan tersebut. Terlihat Repa dan Kesha selalu mendukung Novan. Kemudian para peserta pun bersiap-siap akan memulai perlombaannya. Dengan menunggunya wasit meniup peluit dan perlombaan pun dimulai. Perlombaan tersebut dimenangkan oleh Rapi Sahreja. Novan yang sudah berjanji ke Kesha akan memenangkan perlombaan itu, dia pun merasa tidak enak. Kemudian Rapi pun menghampirinya. Di sini Rapi pun langsung menagih janji ke Kesha, yang membuat Novan merasa cemburu dan langsung pergi. Setelah Novan ganti baju, Kesha pun langsung menjelaskan bahwa dia memang punya janji ngedate dengan Rapi. Tapi janji itu udah lama dan dia baru sekarang menagih janjinya. Mendengar penjelasan Kesha, Novan pun merasa senang karena dia sudah berkata sejujurnya. Percakapan pun beralih ke Novan, di mana dia tidak memenangkan perlombaan itu, sedangkan dia sudah berjanji ke Kesha akan memenangkan perlombaan itu. Ucapan barusan membuat Kesha merasa bersalah. Kemudian Novan yang memang terus-terusan menatap Kesha, dia pun dibuat tidak tersadar dan hampir menciumnya. Repa yang menelepon Kesha, dia pun langsung memberitahu bahwa Pebi mensabotase bisnisnya tersebut. Hal itu karena para kliennya diberitahu info yang aneh-aneh sama Pebi. Kesha yang sudah tahu sikap Pebi sedari awal, dia pun menyangkalnya bahwa Pebi tidak akan berbuat seperti itu kepadanya, dan Pebi juga tidak sepintar itu. Kemudian Kesha pun langsung menghampiri ke kafenya Dani, di mana dia langsung menuduh Saskia yang sudah membocorkan bisnisnya ke Pebi. Hal itu juga membuat Kesha merasa sangat muak dengan tingkah lakunya si Saskia. Dengan berlaganya sok tidak tahu kejadian ini, kemudian Dani pun menghampiri mereka berdua yang sedang beradu mekanik, dan Kesha pun langsung pergi. Bahagia Fit. Apa sih? Tanya sama dia. Sementara itu di rumah, tepatnya di kamar, Kesha yang masih kesal dengan kepolosan Saskia, dia pun dibuat bingung olehnya. Karena siapa lagi kalau bukan dia pelakunya. Sedangkan Pebi tidak ada di tempat itu di saat Kesha memamerkan produk ke kliennya. Mendengar hal itu, Repa juga merasa bingung dengan tingkah lakunya. Kemudian Kesha yang duduk di sampingnya, kemudian Repa pun memeluk Kesha. Akan tetapi tubuhnya Kesha terasa panas, yang membuat Repa sangat terkejut. Repa juga langsung menyuruh Kesha ke rumah sakit agar dia segera diperiksa. Sekarang kita ke rumah sakit. Ayo dokter. Tasuk. Nih tasuk. Kesha yang sudah tiba di rumah sakit, dia pun terkejut setelah melihat Saskia yang berada di tempat ini juga. Dengan rasa penasaran, Kesha pun membututinya. Akan tetapi Kesha langsung dicegah oleh Rapi. Hal itu membuat Kesha sangat terkejut, dan Rapi juga berkata bahwa dia sedang mengantar Saskia. Kesha yang masih diselimuti rasa penasaran, dia pun langsung menguntip Saskia dari arah pintu luar dan mendengar percakapan dokter dan Saskia yang membuat dirinya seketika terdiam dan tidak percaya akan hal itu. Buat apa memperpanjang hidup dengan obat-obatan? Scene berpindah ke masa lalu,
di mana Novan dan Delia baru pertama kali kenal. Dan Delia juga memperkenalkan diri bahwa dia anak dari pelatihnya tersebut, yaitu Pak Dewa. Hal itu membuat Novan sedikit pangling. Dan setelah mereka berdua dekat, Novan pun mengajak Delia muncak ke gunung. Hal itu langsung disetujui oleh Delia. Singkat cerita, Novan yang sedang muncak pun dibuat terkejut karena Delia yang ikut itu langsung meninggal di tempat ini dikarenakan punya penyakit jantung yang lemah. Hal itu membuat Pak Dewa merasa kesal dan marah akan kejadian itu. Dan setelah mengenang masa lalu itu, Novan pun ditelepon oleh si Dani dikarenakan Pebi dan Repa sedang beradu mekanik. Setelah kedatangan Novan, mereka semua pun seketika terdiam. Namun Repa pun menjelaskan bahwa dia alias Pebi yang sudah ngerusuhin produknya Keisha. Kemudian Keisha pun datang dan langsung berkata bahwa dia bukan pacarnya Novan. Hal itu membuat Pebi merasa senang dan Keisha pun meminta agar dia ingin mengobrol berdua dengan si Novan. Di sini Keisha langsung tutup poin bahwa selama ini dia dekat dengan Novan hanya sekedar teman saja. Hal itu membuat Novan sangat kecewa berat. Itu jawaban lo buat gue. Maafin gue, Novan. Rapi yang mengantar pulang Keisha, dia pun disambut hangat oleh keluarganya, terutama mamahnya. Hal itu membuat Keisha merasa heran. Sementara itu, Novan yang tidak percaya dengan ucapan barusan Keisha, dia pun menghampiri rumahnya Keisha. Akan tetapi setiba di rumahnya, dia pun dibuat terkejut karena dia melihat Rapi yang sedang main di rumahnya Keisha. Novan yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia pun langsung memberikan sebuah hadiah yang diletakkan di luar pintunya tersebut. Setiba di kamar, Keisha pun langsung membuka hadiah tersebut, yaitu berupa buku. Kemudian Katika pun datang, di mana dia menyesal karena tidak ada di saat pacarnya Keisha datang. Keisha yang merasa dirinya bersalah karena ucapan barusan ke Novan, dia pun langsung meminjam sejumlah uang ke kakaknya tersebut. Sementara itu, pagi pun tiba, tepatnya di sekolah. Novan yang menghampiri Saskia, dia pun langsung tutup poin bahwa dia ingin menerima cintanya dan mau jadi pacarnya. Pebi yang mendengar hal itu membuat dirinya seketika langsung marah dan kesal melihat tingkah laku Saskia. Saskia yang penasaran dengan sikap Novan, dia pun langsung menanyakan kenapa Novan bisa berubah secepat ini. Novan yang mendengar hal itu sekaligus ada Keisha di tempat itu, dia pun langsung memeluknya, yang membuat Keisha cemburu. Akan tetapi itu adalah jalan terbaik buat Saskia dan dia pun langsung pergi. Sementara itu, Novan yang menghampiri kolam renang, dia pun ingin kembali lagi untuk berlatih. Di sini Pak Dewa menegaskan masalah Delia itu bukan sama sekali salahnya Novan, jadi dia tidak harus berkecil hati lagi. Kemudian Rapi pun menghampirinya, di mana dia tidak suka Novan mulai berlatih lagi di sini. Mendengar hal itu membuat Pak Dewa sedikit marah akan sikapnya Rapi. Di sisi lain, Rapi yang selalu memikirkan Novan mulai berlatih lagi, dia pun diceramahi oleh Keisha. Apakah Rapi dan Novan tidak mau untuk berbaikan? Hal itu tidak akan pernah terjadi karena di masa lalu dirinya dan Novan benar-benar sudah begini. Sementara itu, Novan yang ditelepon oleh Saskia, dia pun merasa risih karena percakapan yang mereka lakukan itu sama sekali tidak menyambung. Scene berpindah lagi ke Keisha. Keisha yang sudah turun, Rapi pun menelepon ayahnya Novan, bermaksud ingin memberitahu bahwa Novan sudah kembali berlatih. Keisha yang baru tiba di dalam rumah, dia pun dibuat senang oleh Kak Tika, di mana dia sudah mengirim uang yang Keisha minta. Hal itu membuat Keisha merasa senang. Mbak tuh percaya sama kamu. Makasih. Keesokan harinya, tepatnya di sekolah, Saskia yang sedang sendiri, dia pun dibully oleh geng Pebi perihal tentang Novan. Keisha yang mendengar perkataan Pebi terhadap Saskia, dia pun ingin melaporkan masalah ini ke pihak guru
karena mereka bertiga selalu membuli adik kelasnya tersebut. Feby yang mendengar ucapan itu, dia pun segera pergi dari tempat itu karena takut dilaporin. Saskia yang melihat Kesha membantunya, dia pun merasa bingung dan terheran-heran karena orang yang selalu dia julidin ternyata baik kepada dirinya. Di sisi lain, Kesha yang sudah membuat produknya, dia pun memamerkan ke Rapi. Karena bantuan dari mereka, kini produknya sudah jadi dibuat dan tinggal dipasarkan. Kemudian Nopan dan Saskia pun menghampiri dan mereka bertiga pun merasa canggung. Akan tetapi ayah Nopan pun datang dan langsung memarahinya. Tepatnya dia tidak ingin Nopan berlatih renang lagi karena masa lalunya. Kesha yang melihat Nopan dimarahi, dia pun memohon ke ayahnya agar Nopan bisa ikut latihan renang lagi. Karena Nopan ini ingin berprestasi di dunia olahraga dan buktiin bahwa dia bisa buat Om percaya lagi. Kemudian Nopan yang melihat Rapi di ruangan ini, dia pun langsung menghajarnya. Tepatnya dia yang sudah memberitahu kepada ayahnya bahwa dia sudah mulai berlatih lagi. Singkat cerita, hari esok pun tiba di mana si Kesha ini sedang memotret produknya untuk memamerkan brand make upnya di tempat kafenya si Dani. Dia juga mengundang Rapi agar bisa menjadi brand ambasador produknya. Begitu juga dengan Saskia yang mengundang Novan. Dengan perselisihan di antara mereka berdua, Novan dan Rapi pun menyetujuinya. Hal itu demi cewek yang mereka suka, yaitu Kesha. Lagi deketan. Selesai kan? Di malam hari, Nopan yang sedang sendiri di kamar, dia pun merasakan kegalauannya dan mengenang masa-masa bersama Kesha. Begitu juga dengan Kesha, dia terlihat tidak bersemangat di kamarnya tersebut. Nah, kenapa si Kesha ini tiba-tiba ngejauhin si Novan? Bisa jadi itu karena Kesha sudah tahu penyakit yang diderita oleh Saskia dan hidup cuman beberapa bulan lagi. Karena hal itu membuat Kesha merasa kasihan dan dia mengorbankan laki-laki yang dia cintai, yaitu Novan. Tepatnya dia ingin bahagiain Saskia lewat Novan. Sementara itu di pagi hari, di mana ayahnya Novan ini menghampiri Pak Dewa karena dia tidak yakin sama anaknya tersebut. Mendengar hal itu, Pak Dewa pun langsung berkata bahwa Novan juga berhak mendapatkan kesempatan kedua kalinya. Kesha yang mendengar percakapan itu, dia pun langsung berkata dia yakin bahwa Novan hari ini bakal juara dan langsung pergi. Sementara itu Saskia yang kambuh dengan penyakitnya, dia pun terlihat tak sadarkan diri. Kemudian Novan yang menghampiri Saskia, dia pun sangat terkejut dengan keadaannya. Di perlombaan, Novan yang sedang ditunggu oleh pelatih dan ayahnya, mereka pun merasa panik karena Novan ini tak kunjung datang. Dan Kesha juga merasa cemas dengan keadaan ininya. Aneh juga nih. Sebenarnya aneh banget loh. Ini Novan tuh gak pernah kayak gini.